Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, semangat sekali ya hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, sebelum berdoa, Ibu mau tanya, siapa yang piket hari ini? Oh, Fali. Sama siapa? Nadia. Bersih sekali ya, piket ruangan kelasnya membuat belajarnya semakin nyaman. Oke. Kalau begitu, ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinam wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, karena berdoanya sudah selesai. Oke anak-anak, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Bu Guru punya ice breaking, yaitu tepuk kompak. Kalau Bu Guru bilang tepuk merah, berarti tepuknya 1 kali. Kalau Bu Guru bilang tepuk biru, berarti tepuknya berapa anak-anak? 2 kali. Kalau Bu Guru bilang tepuk hijau, berarti tepuknya 3 kali. Oke, bisa dipahami anak-anak? Siap, bisa. Mantap sekali kelas 4. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk merah. Tepuk merah. Tepuk biru. Tepuk biru. Tepuk hijau. Tepuk hijau. Oke, tepuk tangan untuk kelas 4 semuanya. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin pembelajaran apa? Minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, tentang bilangan caca. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita mempelajari tentang bilangan caca. Hari ini pelajarannya apa sih anak-anak? Matematika. Bawa buku semuanya ya, matematikanya. Iya, buku tematiknya ya. Nah, siapa yang kemarin malam belajar? Ayo angkat tangan. Oh iya, satu kelas belajar semuanya ya. Nah, kalau kemarin sudah belajar, berarti sekarang waktunya apa anak-anak? KPK dan FPB. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran selanjutnya, pembelajaran hari ini, Bu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengecek kehadiran kelas 4 terlebih dahulu ya. Didengarkan baik-baik ya, nanti kalau enggak mengangkat tangan bilang hadir, berarti Ibu Alfa ya, karena Ibu nggak tahu loh. Oke, didengarkan dengan baik-baik, nggak boleh ada yang berbicara. Oke. Amiratus Zahiro, Muhammad Dafi Alas, Muhammad Abid Hidayatullah, Nafis Dwi Aulia, Nadia Putri Amelia, Rifki Aditya, hadir semua ya kelas 4 hari ini. Iya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini.
mampu mengetahui bilangan prima, yaitu mengenai faktor persekutuan bilangan besar dan kelipatan persekutuan terkecil. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu siswa mampu menyeleksi menggunakan cara rumus faktor persekutuan FPB dan KPK. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu yang ketiga, mampu memecahkan masalah mengenai kehidupan sehari-hari dengan mengaitkan rumus bilangan, rumus faktor persekutuan FPB dan KPK. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, yang terakhir, yaitu siswa mampu membuat soal yang sangat Siswa mampu membuat soal yang berkaitan dengan rumus perhitungan faktor persekutuan FPB dan KPK. Jadi kalian bisa mengetahui apa itu KPK, apa itu FPB dengan memulai pembelajaran hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nanti juga membuat soal ya. Gak apa-apa, pelan-pelan pasti bisa. Tepuk semangat. Semangat. Iya, ceria sekali ya hari ini. Nah, anak-anak sudah siap semuanya untuk pembelajaran hari ini dimulai? Siap, Bu? Oke, mantap betul. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menginstruksikan membaca bukunya masing-masing terlebih dahulu selama 15 menit ya. Buku matematikanya dibaca mengenai materi apa anak-anak? KPK dan FPB. Oke, bisa dimulai dari sekarang membacanya 15 menit. Audio Jungle. Anak-anak, sudah selesai membacanya semuanya anak-anak? Sudah Bu Guru? Oke, sudah selesai semuanya ya. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru akan menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu tentang KPK dan FPB. Bu Guru akan menjelaskan menggunakan media interaktif gambar berupa KPK dan FPB. Ini bisa dilihat ya anak-anak, KPK dan FPB, media interaktif gambar manual KPK dan FPB. Nah, selain itu anak-anak, Bu Guru juga akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Nah, di situ nanti Bu Guru akan menjelaskan mengenai materi-materi KPK dan FPB. Apa itu KPK? Bagaimana mencarinya? Serta di dalam PowerPoint tersebut anak-anak ada juga video pembelajaran mengenai KPK dan FPB. Oke. Sudah selesai semuanya ya membacanya? Baik, Bu Guru mulai slide PowerPoint materi hari ini. Nah anak-anak, PowerPoint-nya sudah Ibu slide ya. Sekarang kita akan mempelajari apa anak-anak? Matematika kelas 4 kurikulum 2013.
Selanjutnya, KPK dan FPB. KPK dan FPB, konsep kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Singkatannya apa, anak-anak? KPK dan FPB. KPK dan FPB ini seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep KPK itu dapat digunakan untuk menentukan apa, anak-anak? Yang pertama, ada jadwal liburan, menghitung orbit planet, serta dapat menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, sedangkan konsep FPB, anak-anak, sering kali digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Yang pertama, menentukan berapa potong kain yang terbesar, pembagian kue yang sama banyak ke beberapa bagian per kotak dan per plastik. Agar dapat memahami KPK serta FPB dengan baik, kalian harus mengingat kembali tentang apa, anak-anak? Perkalian serta pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan bilangan. Ini sudah menjadi paten. Jadi, sebelum memahami KPK dan FPB, anak-anak harus mengingat kembali tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, serta pengurangan. Bisa difahami, anak-anak? Bisa. Slide selanjutnya yaitu, anak-anak, ada tokoh, yakni Ali bin Abi Thalib. Bisa diperhatikan ya gambarnya, gambar sahabat Ali bin Abi Thalib. Salah satu bagian matematika yang menjadi pelajaran penting di sekolah adalah bilangan KPK. Dan metode KPK dengan pemfaktoran sudah ditemukan sejak masa sahabat Nabi. Nabi siapa, anak-anak? Nabi Muhammad SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan tokoh, yakni yang menjadi sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi yang mengajarkan metode ini adalah Ali bin Abi Thalib. Bisa difahami, anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, bilangan KPK merupakan sangat bermanfaat serta berguna, seperti contoh dalam pembagian warisan. Misalnya itu pembagian warisan kepada anak-anak. Itu kalau dalam keluarga itu sangat perlu untuk digunakan dalam rumus perhitungan pembagian warisan. Metode KPK digunakan sahabat Ali yang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Jadi sahabat Ali itu pintunya itu maksudnya yang menyalurkan. Seperti itu, anak-anak. Dan yang memilikinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Ali ini menyalurkan sebagai pintunya, mengajarkan juga. Bisa difahami, anak-anak? Bisa. Slide selanjutnya yaitu adalah kata kunci, faktor dan kelipatan bilangan-bilangan prima, KPK dan FPB, penerapan KPK dan FPB. Faktor dan kelipatan bilangan. Faktor kelipatan, definisi faktor bilangan ialah membagi dari suatu bilangan sampai bilangan tersebut habis.
Nah, selanjutnya anak-anak, faktor suatu bilangan bisa diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Cara lain untuk menentukan faktor ini anak-anak, semua bilangan adalah dengan menentukan perkalian dua bilangan yang hasilnya merupakan bilangan tersebut. Dengan ketentuan, bilangan yang sama hanya ditulis satu kali. Ini ada contoh soal. A. Tentukan semua bilangan yang merupakan faktor dari 24. Bilangan prima. Prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Bilangan prima terkecil adalah 2. Bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah 2. Bilangan A disebut faktor dari bilangan B. Jika A habis membagi B, maka A dan B adalah bilangan asli. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya, kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan ialah menghitung angka kelipatan dari angka-angka yang sudah tersedia. Kelipatan dalam faktor persekutuan ialah kelipatan atau faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Kelipatan suatu bilangan bisa diperoleh dengan cara menambahkan bilangan tersebut dari bilangan sebelumnya atau mengalihkan bilangan tersebut dengan 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Contohnya anak-anak, A. Tulislah 10 bilangan kelipatan 2. Kelipatan 2 sama dengan 2. Berapa anak-anak? 4. Terus 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Dan seterusnya. Selanjutnya, yang B, bilangan kelipatan 8 yang kurang dari 30 adalah kelipatan 8 sama dengan 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. 24 ditambah 8 berapa anak-anak? 32. Ditambah 8 sama dengan 40. Dan seterusnya. Kelipatan 8 yang kurang dari 50 adalah berapa? 8, 16, dan 20. Mohon maaf, ini mungkin kesalah ya. Maksudnya ini anak-anak yang kurang dari 30 adalah 8. Terus 16. Terus 24. Selanjutnya, faktorisasi prima. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Adapun bilangan prima hanya bisa dibagi dengan satu bilangan, dengan bilangan 1 maksudnya. Dan bilangan itu sendiri anak-anak. Contohnya, bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, serta 29, dan seterusnya. Tentukan faktor prima dari bilangan 20. Jawabannya, kamu bisa menggunakan pohon faktor ataupun dengan cara seperti berikut. Pohon faktor yang dipegang ibu tadi ya gambarnya, gambar manual. Ya, untuk mendapatkan bilangan 20, kamu bisa menggunakan operasi hitung perkalian seperti ini. 1 kali 20 berapa anak? 20. 2 kali 10 berapa? 20. 4 kali 5 berapa? 20. Artinya, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, dan 5. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Tahukah kalian, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada angka 3. Bilangan prima karena 3 mempunyai faktor 1 dan 3
6 bukan bilangan prima karena mempunyai 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Selanjutnya, faktorisasi. Ini ada gambarnya anak-anak, pengamatan. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 sama dengan 3. Ini namanya apa, anak-anak? Pohon faktor. Ini ada langkah-langkahnya. Langkah mencari faktor prima suatu bilangan. 1. Bagilah bilangan dengan bilangan 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. 18 bagi 2 hasilnya 9, dan seterusnya. Ulangi langkah 1. Jika memungkinkan, jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan angka 3, 5, atau 7, dan seterusnya. Ada 2 faktor. Pohon faktor pertama bilangan 12 dan pohon faktor kedua bilangan 18. Nyatakan faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 18 dengan menggunakan pohon faktor. Dari hasil pengamatan, pohon faktor dapat diuraikan sebagai berikut. Faktorisasinya dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Dan faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Mohon maaf, ini ada kesalahan ya anak-anak. 9 ini bukan dibagi 2, tapi dibagi 3. Jadi ini pohon faktornya yang salah. Jadi angka yang tepat ini adalah 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Dan faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi merupakan menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Selanjutnya, cara menyajikan faktorisasi dengan cara sengketan. Berikut ini contoh cara faktorisasi 18. 18 dibagi 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 18 dibagi 2 sama dengan 9 ya. 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi faktorisasi 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Faktorisasi suatu bilangan diketahui dengan menguraikan bilangan atau pohon faktor. Caranya perkalian biasa. 24 ini dibagi 2 sama dengan 12. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 6. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi perkalian faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Bisa difahami anak-anak? Jadinya 2 pangkat 3 kali 3. Angka 36. 36 sama dengan 2 kali 18. 36 sama dengan 2 kali 2 kali 9. 36 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Jadi perkalian faktorisasi prima dari 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. KPK dan FPB. Itu tadi penjelasan dari faktorisasi dan juga faktor prima. Sekarang kita beralih ke KPK. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu.
Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, kelipatan persekutuan dari angka 3 dan 2 adalah 6, 12, 18. Contoh soal, berapakah KPK dari 3 dan 5? Kelipatannya 3 sama dengan pohon faktor 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15, 30. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Terus, apa beda antara kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama anak-anak dengan kelipatan bilangan lainnya. Kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan adalah bilangan kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang paling kecil. Selanjutnya ada FPP, faktor persekutuan terbesar. FPP atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya ini faktor persekutuan dari angka 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Apa bedanya antara faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar? FPP atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Ini Bu Guru ada soal, apa keterkaitan KPK dan FPP? Ada yang tahu apa? Nggak ada. Kaitannya dengan faktor prima, yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih dapat diperoleh dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang beda tentunya dengan pangkat yang tinggi. FPB, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih dapat diperoleh dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat yang terendah. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru ada video pembelajaran yaitu tentang KPK dan FPP. Diperhatikan secara seksama ya, nggak boleh ada yang ngobrol ya. Halo, selamat pagi anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yunita, belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang KPK dan FPB. Siapkan alat tulis kalian dan simak pelajarannya baik-baik. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama lainnya. Untuk mencari KPK, kita bisa mengalihkannya secara langsung, menggunakan garis bilangan, menggunakan pohon faktor, dan menggunakan teknik sengketa. Setelah ini, Bu Yunita akan menjelaskan cara mencari KPK satu persatu. Dimulai dengan mengalihkan secara langsung. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. Berikut ini adalah bilangan kelipatan 4 dan bilangan kelipatan 6. Kalau kalian lihat, pasti ada bilangan yang sama ya, yaitu dinamakan dengan kelipatan persekutuan. Berapa sajakah itu?
Nah, bilangan yang berwarna merah adalah kelipatan persekutuan dari 4 dan 6, yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan persekutuan antara 4 dan 6, pasti ada kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 12. Sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Selanjutnya, kita menggunakan garis bilangan. Contohnya, Tono dan Bagas mengikuti latihan berenang bersama-sama. Tono berlatih 2 hari sekali dan Bagas berlatih 5 hari sekali. Jika hari ini Tono dan Bagas berlatih bersama, berapa hari lagi ya mereka berlatih bersama-sama lagi? Nah, pertama kita buat dulu garis bilangannya. Panah yang berwarna hitam menunjukkan waktu Tono berlatih berenang, yaitu 2 hari sekali. Dan panah berwarna biru menunjukkan waktu Bagas berlatih berenang, yaitu 5 hari sekali. Nah, dari animasi tersebut dapat dilihat ada 2 angka yang dilewati oleh Tono maupun Bagas, yaitu angka 10 dan 20. Di mana angka 10 dan 20 merupakan kelipatan persekutuan. Nah, dapat dilihat bahwa kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 10. Jadi, Tono dan Bagas berenang bersama-sama 10 hari lagi. Cara yang ketiga yaitu kita gunakan pohon faktor. Pada video sebelumnya, kalian sudah tahu ya bagaimana cara mencari faktor sebuah bilangan menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang coba kita tentukan KPK dari 24 dan 30 dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, kita temukan faktorisasi prima dari 24. Kemudian, kita cari faktorisasi prima dari 30. Nah, bisa kita lihat bahwa faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ada 3 kali perkalian 2 ya, sehingga bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 3 kali 3. Untuk faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari KPK, kita harus mengalihkan semua faktor prima, yaitu 2 pangkat 3, 3, 2, 3, dan 5. Tapi, jika ada faktor prima yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sehingga didapatkan hasil bahwa KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Materi selanjutnya adalah tentang faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan atau faktor yang sama lainnya. Untuk mencari faktor persekutuan terbesar, kita bisa menggunakan pohon faktor dan teknik sengketa. Cara yang pertama, kita menggunakan pohon faktor. Perhatikan contohnya ya. Tentukan FPB dari 40 dan 60. Kita buat dulu pohon faktor dari 40. Faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya, kita cari dulu faktor dari 60.
faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar, kita harus mengalihkan faktor prima yang sama, tapi dengan pangkat yang paling kecil. Nah, dari faktorisasi prima dari 40 dan 60 tersebut, ada dua angka ya yang sama, yaitu 2 dan 5. Nah, jadi FPB dari 40 dan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 5, atau 20. Nah, mudah kan ya? Teknik yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik sengkedan. Contoh, Citra mempunyai 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan Citra? Nah, teknik sengkedan ini caranya sama ketika kita mau mencari KPK pada penjelasan Ibu sebelumnya ya. 90 dan 60 kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Selanjutnya, kita bagi 2 lagi ya. Karena 45 tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 45. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Lalu, kita bagi dengan 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kita bagi 3 lagi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 3, maka tetap kita tulis 5. Dan yang terakhir, kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, dalam teknik sengkedan, untuk mencari FPB, kita kalikan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Mana saja ya? Oh, ada 2, 3, dan 5. Jadi, FPB dari 90 dan 60 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 30. Jadi, plastik yang diperlukan oleh Citra adalah 30 lembar. Nah, bagaimana? Apakah kalian punya cara yang lebih seru untuk mencari KPK dan FPB? Kasih tahu Bu Yunita ya. Demikian penjelasan Bu Yunita tentang KPK dan FPB. Terima kasih sudah menyimak pelajarannya dengan baik dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap semangat belajar, tetap aktif, dan selalu kreatif. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran tentang KPK dan FPB. Sekarang kita beralih ke media manual gambar interaktif tentang KPK dan FPB. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu sudah memegang gambar manual yaitu tentang KPK dan FPB. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru sudah memegang gambar manual tentang KPK dan FPB. Nah, ini ada angka berapa anak-anak? 20. 12. Nah, ini angka 20 dan ini angka 12. Jadi, kita akan membagi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, anak-anak, sebelum kita mencari KPK dan FPB, kita harus membaginya sampai habis bilangan tersebut. Jadi, yang pertama ada angka 20. Angka 20 ini anak-anak dibagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya
Angka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan angka selanjutnya 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Angka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi angka 3 sama 5 ini sudah tidak bisa dibagi anak-anak, karena ini sudah angka yang tidak bisa dibagi lagi. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan mencari KPK dan FPB-nya. Setelah kita membuat pohon faktor seperti ini anak-anak, kita akan mencari KPK-nya. Seperti ini ya. Misalnya angka 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, 5. Dan angka 12 2 pangkat 2 dikali 3. KPK-nya sama dengan, kita cari yang tertinggi, yang nilainya itu ada 1. Misalnya 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 3 sama dengan 60. Kelipatan yang terkecil 2 pangkat 2 kali 5 kali 3. Ini ya KPK-nya 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 sama dengan 60. Dan FPB-nya anak-anak yang sama, kita cari yang sama besar, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi seperti itu anak-anak kalau kita mencari KPK dan FPB. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Sebentar, sebelum kita mencari KPK-nya, gimana tadi cara mencari faktorisasi dari bilangan 20? Yang mana faktorisasinya? 2 kali 2 kali 5. Itu faktorisasi dari angka 20. Nah, yang faktorisasi dari angka 12 yaitu 2 kali 2 dikali 3. Ini berapa jumlahnya anak-anak? 2 dikali 2 kali 5 sama dengan 14. Faktorisasi dari bilangan 20. Kalau yang faktorisasi dari bilangan 12 berapa jumlahnya? 2 kali 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan berapa anak-anak? 12. Bisa difahami anak-anak yang faktorisasi? Bisa. Oke, sekarang kita cari yang KPK. Jadi anak-anak, mencari KPK itu kita harus mencari bilangan yang sama. Mencari bilangan yang sama dan yang terkecil. Misalnya KPK 2 pangkat 2, ini sama ya, angkanya sama. 2 pangkat 2 ditarik ke KPK. 5 kali sama 5 kali 3, ini KPK dari bilangan 20 dan 12 sama dengan berapa? 60. Ini cara mencari KPK-nya. Dan selanjutnya anak-anak, kita akan mencari FPB. FPB itu kita mencari yang sama dan yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi KPK dari bilangan 20 dan 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 sama dengan 60. Dan FPB dari bilangan 20 sama 12 yaitu 2 pangkat 2 sama dengan berapa anak-anak? 4. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Oke, tadi penjelasan di PowerPoint sudah paham semuanya ya? Bisa difahami anak-anak? Bisa, alhamdulillah.
Baiklah anak-anak, karena sudah paham semuanya tentang penjelasannya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait materinya, terkait Bu, KPK itu gimana carinya? Bu, FPB-nya gimana carinya? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Iya. Apa? Nadia? Didengarkan semuanya ya anak-anak. Jika ada teman kalian yang ingin bertanya, siap Bu Guru. Oke, mantap sekali. Iya, Nadia mau bertanya apa sayang? Iya. Bu, bagaimana caranya mencari faktorisasi? Oke, baik, Ibu jelaskan ya. Ibu jawab ya terlebih dahulu. Jadi anak-anak, mencari faktorisasi prima itu kita harus menguraikan bilangan yang dari pohon faktor tersebut. Misalnya tadi contohnya faktorisasi dari bilangan 20 yaitu 2 kali 2 dikali 5. Ini namanya faktorisasi prima. Faktorisasi prima yaitu menguraikan. Caranya menguraikan bilangan dari pohon faktor. Bisa difahami anak-anak? Nadia sudah paham? Iya, alhamdulillah. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang mau bertanya loh ya. Oh, nggak ada. Oke. Sekarang ibu mau bertanya kepada Fadli. Fadli, apa itu KPK? Gimana carinya KPK itu? Ya, betul sekali. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, cara mencari KPK itu kita pilih angka yang paling kecil. Bilangan kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil. Jadi cari KPK itu mencari bilangan yang paling terkecil. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Contohnya seperti tadi ya. Oke, seperti tadi ya. KPK 2 pangkat 2, kita cari yang sama juga. KPK itu 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 3. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi anak-anakku? Sudah semuanya? Bisa difahami? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ingin bertanya lagi, bisa ke ibu guru ya, ke meja guru ya. Iya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan memberi, ada yang tahu memberi apa? Iya, ibu akan memberi penugasan. Ya, ibu akan memberi penugasan untuk mengetes kemampuan kalian semuanya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke penugasan. Untuk penugasannya anak-anak, kalian bisa menggunakan pohon faktor ini. Caranya mencari KPK dan FPB bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan tabel. Tadi sudah dijelaskan ya di video pembelajaran. Jadi bisa menggunakan tabel sengketa. Iya. Bisa difahami anak-anak? Dan tugasnya nanti bisa dilihat di LKPD. Habis ini ibu akan membagikan LKPD-nya. Tetapi sebelum itu kalian harus membaca LKPD-nya terlebih dahulu. Sebentar ya, ibu bagikan terlebih dahulu. Nah anak-anak, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya satu persatu ya. Nanti tugasnya bisa dilihat di LKPD-nya yang sudah ibu bagikan. Bisa dipahami anak-anakku? Iya.
Sudah kebagian semuanya sayang? Anak-anakku sudah kebagian semuanya? Oke. Nah, sebelum mengerjakan dibaca dulu instruksinya ya, LKPD-nya. Nah, Ibu mau bilang kalau mencari KPK dan FPB itu ada cara 1 dan 2. Yang mudah saja yang Ibu berikan. Contoh cara 1 yaitu pohon faktor. Yang tadi di gambar manual itu namanya pohon faktor. Dan yang kedua anak-anak menggunakan tabel sengketaan. Bisa dipahami anak-anak? Siap, bisa, mantap sekali. Nah, anak-anakku sekalian, tugasnya ini bersifat individual. Jadi tidak boleh ada yang menyontek, tidak ada yang memberikan contekan. Harus dikerjakan secara individu, harus dikerjakan secara sendiri-sendiri. Nggak boleh contekan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Anak-anak mengerjakannya Ibu beri waktu setengah jam 30 menit. Nah, sebelum itu nanti selesai mengerjakan, ada salah satu teman kalian yang harus maju untuk menunjukkan hasil pekerjaannya. Entah itu dengan cara 1 menggunakan pohon faktor atau cara 2 menggunakan tabel, enggak apa-apa. Pokoknya niatnya belajar, sama-sama belajar. Jadi kalau salah nggak boleh takut, berarti itu harus dicoba lagi. Nanti salah satu teman kalian ya yang maju ke depan kelas untuk menunjukkan hasil pekerjaannya. Bisa difahami anak-anak? Siap, bisa. Oke. Selamat mengerjakan ya anak-anakku. Audio Jungle. Sudah selesai mengerjakan semuanya. Tugas matematikanya, KPK dan FPB-nya sudah. Baiklah, kalau begitu sekarang waktunya untuk salah satu siswa untuk menunjukkan hasil pekerjaannya di papan tulis. Salah satu yang maju, siapa yang mau untuk menunjukkan hasil pekerjaannya? Iya, Khadijah. Ya, Mbak Khadijah mau menunjukkan hasil pekerjaannya. Audio Jungle. Anak-anak, karena salah satu dari teman kalian sudah ada yang maju ke depan, maka kegiatan selanjutnya yaitu salah satu dari teman kalian ada yang menunjuk manfaat belajar matematika tentang KPK dan FPB. Ayo, siapa yang mau maju? Untuk apa kita belajar tentang KPK dan FPB? Ada yang mau maju anak-anak? Oh iya, Gali, ayo maju ke depan. Ya, enggak apa-apa. Ayo anak-anak, beri tepuk tangan yang meriah untuk Gali dan Khadijah karena sudah mau maju ke depan untuk menjelaskan manfaat belajar KPK dan FPB, serta Khadijah karena sudah berani untuk menunjukkan hasil kerjaannya di papan tulis. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman kalian. Dan yang belum maju juga sudah sangat-sangat bagus ya. Tidak boleh merasa apa anak-anak? Tidak percaya diri. Tidak boleh seperti itu ya. Besok gantian yang maju. Bisa difahami anak-anak? Siap, bisa. Baiklah, karena kegiatan pembelajaran ini sudah mau selesai, karena waktu sudah menunjukkan untuk istirahat, maka tugas jangan lupa
tugas yang dikerjakan di sekolah jangan lupa dikumpulkan di meja Bu Guru. Dan sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru akan memberi penguatan materi tentang pembelajaran hari ini, yaitu FPB. Bahwasanya mencari FPB itu anak-anak, kita harus membaginya terlebih dahulu. Sebentar ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mencari FPB, kita harus membaginya terlebih dahulu angkanya. Misalnya 12 ini tadi dibagi dulu, membuat power faktor dulu, membuat angkanya, terus dibagi. Habis itu anak-anak, kita akan mencari FPB-nya. FPB adalah, singkatannya FPB itu apa anak-anak? Faktor persekutuan terbesar. Jadi kita pilih yang angka yang sama dan yang terbesar pangkatnya. Jadi kita pilih seperti ini, 2 pangkat 2. Jadinya ini FPB dari angka 20 dan 12. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, alhamdulillah. Selanjutnya, tadi hasil kerjanya Khadijah sudah bagus sekali. Dan Ibu lihat tugasnya anak-anak juga sudah benar semua. Jadi banyak-banyak belajar di rumah ya. Nggak boleh bermain. Lah sebelum pulang, tugasnya jangan lupa dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Habis itu anak-anak, tugas di LKPD-nya tadi kan ada tugas di rumah. PR-nya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Baik, karena bel istirahat sudah berbunyi, ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahu maulanal alim. Amin. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.